Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, dan salam lintas agama. Saya Atai Fikri Rizkullah, siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekiagoa, sebagai generasi Z yang akan meneruskan perjuangan dan keberlanjutan pembangunan bangsa negara Republik Indonesia. Kita harus bertanya pada diri kita masing-masing, bagaimanakah nasib Indonesia di masa depan? Isu agama seperti apakah yang akan kita hadapi ke depannya? Moderasi beragama adalah kunci untuk menjaga harmoni di masyarakat multikultural seperti Indonesia. Ini membantu kita hidup berdampingan dengan damai meskipun ada perbedaan keyakinan. Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang beragam, dengan penganut agama yang beragam. Keberagaman penganut agama dapat menciptakan berbagai masalah, menimbulkan berbagai macam konflik seperti ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan berbagai macam konflik lain yang dapat menyebabkan negara tersebut hancur ketika negara tersebut tidak mampu atau tidak mengetahui cara untuk mengatasinya. Timbul sebuah pertanyaan, lantas bagaimanakah cara kita untuk mengatasi, untuk mencegah adanya radikalisme dan ekstremisme datang ke Indonesia? Hadirnya program pemerintah yakni moderasi beragama yang dapat dipahami sebagai langkah sikap perilaku yang mengambil jalan di tengah-tengah atau bisa dikatakan tidak ekstrim dalam beragama. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, kesenjangan dalam hal pendidikan sangat berpengaruh besar terhadap pahamnya generasi dalam hal moderasi beragama. Memang di beberapa daerah sudah mulai disuarakan moderasi beragama, moderasi beragama, moderasi beragama. Tapi perlu kita ingat bersama bahwasanya pemerataan pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Jangankan moderasi beragama, pemuda-pemuda generasi Z jauh di luar sana, jangankan moderasi beragama, air, listrik, dan kebutuhan lain untuk mengenyam pendidikan mereka masih jauh dari kata cukup, jauh dari kata apa yang dikatakan pendidikan. Kita harus renungi bersama bahwasanya kegiatan pidato ini kita harus mengeluarkan segala macam kecemasan kiri tentang Indonesia, tentang Pancasila yang di dalam jelas tertulis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ketahui bersama bahwasanya moderasi beragama itu penting disuarakan, moderasi beragama itu penting untuk diimplementasikan. Lantas, bagaimana cara kita sebagai generasi Z, pemuda-pemuda bangsa Indonesia yang paham tentang moderasi, untuk menyuarakan moderasi sehingga terdengar sampai pelosok negeri, sehingga pemuda-pemuda di sana juga tahu apa itu moderasi beragama. Kita ketahui bersama betapa mudahnya kita untuk menyebarkan informasi di media sosial, baik itu informasi positif atau informasi yang dapat menjadi pemecah belah atau menciptakan konflik di masyarakat. Dengan membuat campaign, dengan membuat atau menyebarkan moderasi beragama lewat internet, lewat media sosial, kita akan mudah untuk menyebarkannya di media sosial. Bagaimana caranya? Kita mengupload sebuah campaign, kita mengupload sebuah ajakan untuk kita. Bagaimana cara supaya teman-teman kita di luar sana yang tidak paham tentang moderasi beragama ikut serta dalam mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Timbul sebuah masalah. Bagaimanakah ketika teman-teman di luar sana di pelosok negeri tidak dapat mencapai atau tidak memiliki internet? Apa yang kita harus lakukan? Kita harus menciptakan sebuah kolaborasi antara gensi. Kita harus melibatkan generasi lintas agama. Kita harus menciptakan sebuah program kolaborasi. Kita harus datang jauh ke pelosok sana untuk menyebarkan apa itu moderasi beragama. Mengapa saya katakan penting kolaborasi? Karena kolaborasi merupakan ajang atau wadah kita untuk gensi lintas agama berkumpul untuk bertemu.
baik itu melakukan perkumpulan biasa atau membahas sebuah program kemanusiaan seperti bakti sosial, gotong royong, dan berbagai program kemanusiaan lainnya. Hal ini perlu bantuan dari pemerintah, perlu dukungan dari pemerintah, baik dari segi dana maupun fasilitas. Kita perlu ruang untuk berkolaborasi, kita perlu ruang untuk saling mengenal. Tak cukup hanya dengan mengetahui apa itu moderasi beragama, tapi kita perlu bagaimana caranya untuk mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup damai harmonis antar umat beragama dapat kita capai. Bapak dan Ibu juri yang kami hormati, sebagai kesimpulan, generasi Z memiliki tanggung jawab besar untuk membentuk masa depan bangsa ini dengan cara yang penuh hikmah dan bijaksana. Di tengah ancaman ekstremisme, radikalisme, intoleransi, pemahaman dan implementasi moderasi beragama menjadi kunci dalam program-program kolaborasi. Kita harus bersama-sama generasi Z untuk menyuarakan moderasi beragama, mengimplementasikan moderasi beragama. Mari kita buktikan bahwa Gen Z mampu menjadi pelopor perubahan positif bersama melalui moderasi beragama dan program-program kolaborasi yang inklusif. Kita akan membangun Indonesia yang lebih damai, adil, dan bersatu. Masa depan bangsa ada di tangan kita. Mari kita wujudkan bersama. Salam Pancasila, salam lintas agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.